Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Nurlaila, saya dari kelas 2E, Fakultas Psikologi dengan NIM 12160000167. Saya di sini akan sedikit memaparkan materi dari mata kuliah Statistika Inferensial mengenai uji normalitas. Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengecek apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang sebenarnya berdistribusi normal atau tidak. Dan dalam hasil uji ini nantinya akan mempengaruhi langkah analisis selanjutnya, karena setiap penelitian pun pasti pengujian atau uji yang digunakan pun akan berbeda pula. Maka uji ini sangat berpengaruh nantinya ke depannya dalam hasil penelitian nantinya. Untuk datanya sendiri dalam melakukan uji normalitas ini haruslah berbentuk numerik. Kan data itu ada yang berbentuk kategorik, ada yang berbentuk numerik. Nah, dalam uji normalitas ini haruslah berbentuk numerik, karena dalam skala pengukurannya ini menggunakan skala pengukuran interval dan rasio gitu. Jadi dalam melakukannya pun datanya harus berbentuk numerik. Normalitas juga memiliki beberapa macam yang dapat kita gunakan, diantaranya yaitu ada uji grafik, uji Chi-square, uji Kolmogorov-Smirnov, uji Lilliefors, uji Shapiro-Wilk, dan lain sebagainya. Karena dalam uji normalitas ini ada beberapa macam uji lainnya yang dapat kita gunakan dalam menganalisis, dalam mengetahui data apakah data tersebut normal atau tidak. Dalam uji normalitas juga terdapat indikator yang disebut dengan nilai signifikansi. Seberapa besar nilai signifikansi ini akan mempengaruhi bagaimana hasilnya nanti. Nah, cara uji normalitas juga ini biasanya menggunakan aplikasi. Jadi, untuk memudahkan si peneliti dalam melakukan penelitiannya untuk mengetahui datanya apakah normal atau tidak, biasanya menggunakan suatu aplikasi yang bernama SPSS. Untuk lebih mengetahui, lebih paham nih tentang uji normalitas ini, saya akan memberikan contoh, saya akan memberikan latihan soal mengenai uji normalitas. Nah, di sini sudah ada ya contoh datanya yang akan kita uji nih kenormalannya. Apakah distribusi ini normal atau tidak? Di sini ada 4 kolom, namun yang akan kita gunakan sebagai contoh yaitu yang bertandakan kuning ini, yang pretest data kelas eksperimen. Sudah jelas ya bahwa data ini bersifat numerik karena berisi angka-angka. Lalu setelah kita mempunyai datanya, kita masukkan ke aplikasi SPSS. Nah, setelah datanya sudah dipindahkan ke SPSS dengan jumlah data yang saya contohkan ini ada 34 ya. Lalu di sini ada option analyze. Lalu ada option lagi descriptive statistic. Lalu di descriptive statistic ini ada option explore. Nanti akan muncul seperti ini, lalu kita klik tanda panah. Lalu pretest X-nya akan berpindah ke kanan. Lalu kita klik option yang plots. Lalu di sini ada tulisan normality plots with test. Kita centang, lalu klik continue, lalu klik OK, dan akan muncul seperti ini. Setelah tadi kita klik analyze dan sebagainya, langsung muncul seperti ini ya, langsung muncul seperti ini. Di bawahnya ini ada tulisan test of normality. Nah, kita sudah tahu kan kenormalannya ini berapa, di angka berapa gitu. Ada di tulisannya Kolmogorov-Smirnov, signya titik 178 dan sig yang Shapiro-Wilknya titik 068, atau bisa disebut dengan 0,178 dan 0,068 karena ini yang depannya itu 0 gitu. Nah, setelah kita mau tahu ini kenormalannya di angka berapa, langkah selanjutnya ini adalah dengan
menguji hipotesis statistiknya dengan kita mencari tahu kriteria ujinya bagaimana, apakah hipotesisnya ditolak atau diterima. Nanti itu di langkah berikutnya, karena kita sudah mengetahui kenormalannya berapa, maka kita akan melakukan langkah selanjutnya seperti itu. Nah, di sini ya sudah ada tertera apa-apa saja yang harus kita ketahui dalam mengetahui uji kenormalan yang nantinya akan berlanjut ke hipotesis statistika. Di sini ada tertera ya, H0-nya data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, H1-nya data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan alfa atau taraf signifikannya 5%. Lalu statistika ujinya itu uji kenormalan Kolmogorov dan uji kenormalan Shapiro-Wilk. Dan dengan kriteria uji, H0 ditolak jika signya ini kurang dari alfa. Jika diterima, signya ini lebih dari atau lebih besar dari alfa, sama dengan yang bawah pun. Lalu kesimpulan. Nah, karena kita sudah mengetahui nih berapa kenormalan dari Kolmogorov dan Shapiro-Wilk, kita cantumkan. Nah, di sini uji kenormalan dari Kolmogorov sebesar 0,178 dan uji kenormalan Shapiro-Wilk berada pada angka 0,08. Ya, kita tandai. Lalu kita tuh masukkan ke yang di bawah ini. Di bawah sig yaitu 0,178, ini kurang dari 0,05 atau taraf signifikannya yang tadi 5%. Dan 0,178 lebih besar. Apakah lebih besar atau lebih kecil ya? Dari taraf signifikannya. Sama yang ini pun, namun ini yang menggunakan yang Shapiro-Wilk 0,068 kali 0,05 08. Nah, setelah kita jabarkan seperti ini, tinggal kita tentukan apakah uji kenormalan ini lebih besar dari taraf signifikannya atau lebih kecil. Nah, kita lihat nih yang ditolak dulu. Yang 0,178 apakah lebih besar atau lebih kecil? Tentunya lebih besar ya. 0,178 berarti di angka 17,8%. Lalu yang bawahnya pun, yang Shapiro-Wilk-nya ini ada di angka 0,068. Apakah lebih kecil atau lebih besar? Tentunya lebih besar ya, karena di angka berarti di angka 6,8%. Dan maka H0 ini diterima ya, karena lebih besar dari taraf signifikan atau alfanya. Namun kita lihat dulu nih, ada catatan dulu nih. Nah, dalam penelitian ini menggunakan uji Shapiro-Wilk karena banyaknya data lebih dari 30. Nah, menurut Nakir bahwa jika data lebih dari 30, maka uji kenormalannya itu menggunakan Shapiro-Wilk. Karena di sini dua-duanya sama-sama normal, maka yang digunakan pun sama, bahwa kesimpulannya data ini ya berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Namun, jika salah satunya ini ada yang ditolak atau diterima, kita lihat lagi datanya, apakah datanya itu lebih dari 30 atau lebih dari 50 atau kurang dari 50, itu kembali lagi ke datanya. Jadi sebelum kita menyimpulkan, kita harus tahu datanya dulu seperti apa. Maka karena memang dalam penelitian ini lebih dari 30, maka kita gunakan yang uji Shapiro-Wilk yang ini, bahwa 0,08 ini lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan taraf nyata 5%. Jadi kesimpulannya data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan taraf nyata 5%.
Mungkin sekian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.